Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran administrasi pajak. Di mata pelajaran administrasi pajak ini adalah pertemuan ke-10. Kita kali ini akan membahas masalah tentang PPh Badan. Oke, kita langsung mulai aja dari yang pertama, ada KD 3.7 dan 4.7, yaitu yang pertama menerapkan PPh Badan Terutang, dan yang 4.7 adalah melakukan perhitungan PPh Badan Terutang. Ini indikatornya dari KD 3.7, yaitu ada 3. Yang pertama adalah menentukan PPh Badan Terutang, yang kedua adalah menilai PPh Badan Terutang, dan yang ketiga adalah menerapkan PPh Badan Terutang. Terus selanjutnya ada indikator dari KD 4.7, yaitu yang pertama menugaskan perhitungan PPh Badan Terutang, yang kedua menyesuaikan perhitungan PPh Badan Terutang, dan yang ketiga mengklasifikasikan perhitungan PPh Badan Terutang. Kita langsung ke materinya. Karena kita akan membahas tentang pemotongan pajak, jadi kita harus tahu dulu apa yang kita potong, yaitu adalah badan usaha. Jadi kalau di sini dikatakan adalah badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah ketika ada seseorang atau sekelompok orang yang memiliki modal dan dia melakukan usaha atas modalnya tadi, dia mendapatkan badan hukum atas usahanya tadi. Nah, badan hukum tadi yang jadi acuan bahwa sekelompok orang itu memiliki badan usaha sehingga wajib dikenakan pemotongan pajak. Oke, kita lanjutkan. Nah, dasar pemotongan pajak dibedakan menjadi penghasilan bruto dan penghasilan neto. Nah, yang kita akan bahas sekarang adalah penghasilan bruto, yaitu ada dividen. Dividen itu adalah hasil yang didapat dari hasilnya selama beberapa tahun biasanya. Jadi dalam tahun itu nanti akan dapat laba. Laba yang dibagikan tadi itu disebut dengan dividen. Jadi dividen yang dibagikan tadi, laba yang dibagikan tadi disebut dividen, dan dividen tadi harus dikenakan potongan pajak. Terus yang kedua ada bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan. Jadi kalau misalnya kita memindahkan sesuatu hal, nah itu juga ada pajaknya. Jadi bunga yang kita ambil dari pinjaman tadi, meminjamkan barang tadi, itu juga ada pajaknya. Terus ada royalti. Royalti itu adalah hak kekayaan atas intelektual biasanya. Jadi misalkan kita bikin lagu, terus lagu itu kita dibeli sama orang. Nah, orang itu kan menyanyikan lagu kita. Nah, orang itu mengasihkan ke kita itu berupa royalti, uang, ya itu disebut dengan royalti. Nah, royalti itu juga ada pajaknya. Terus ada hadiah dan penghargaan. Jadi makanya ketika ada seseorang yang memenangkan suatu hadiah atas lomba tertentu, nah itu juga pasti ada pajaknya. Jadi hadiah dan penghargaan itu memang ada pajaknya. Jadi nggak mungkin misalkan hadiah 2 juta, nah dia dapat 2 juta pure, nggak bisa seperti itu. Jadi dia pasti ada potongan pajaknya. Jadi yang didapatkan misalkan 1.500.000 karena dipotong dengan pajak. Terus yang selanjutnya adalah bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi. Jadi bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi itu juga ada pajaknya. Jadi koperasi itu membayar pajak atas bunganya. Jadi bukan berarti ketika koperasi itu dia itu meminta bunga yang lebih besar daripada bank, dia juga nggak bayar pajak, dia untung besar, nggak seperti itu. Dia itu memberikan bunga itu karena dia juga dapat pajak dari pemerintah, makanya bunganya lebih besar, dan pajaknya karena pajaknya juga lebih besar daripada perbankan. Oke. Nah, dasar pemotongan pajak penghasilan neto yang ada 2 hal. Itu yang pertama adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Jadi kalau misalkan hartanya digunakan atau disewakan, nah itu juga ada potongannya. Kenapa? Karena misalkan saja gini, suatu usaha dia memiliki tanah atau aset yang besar.
Nah, terus habis itu mau disewa sama orang. Nah, daripada aset itu diam, maka kan dia sewakan. Nah, itu dapat penghasilan bersih. Karena sewa kan biasanya nggak dapat tidak ada penghasilan kotornya. Itu memang dikasihkan misalkan sewanya 20 juta ya 20 juta, 100 juta ya 100 juta. Nah, itu bersih. Nah, penghasilan bersih itu juga harus dikenakan pajak oleh pemerintah. Karena itu usaha yang dilakukan badan usaha untuk mendapatkan hasil. Oke. Saya lanjutkan untuk yang B, yaitu imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain-lain yang setelah dipotong PKH pasal 21. Oke, saya jelaskan. Misalkan aja gini, ada konsultan atau notaris. Dia itu kan jasa, dia sudah bayar atas dirinya sendiri di PPh pasal 21. Atas penghasilannya dia membayar pajak. Tetapi penghasilan badannya itu kan beda lagi. Jadi badan usaha tadi itu punya penghasilan juga. Nah, penghasilan dari badan usaha itu juga dikenakan pajak. Jadi jika seseorang memiliki usaha dan orang itu juga jadi manajer di situ, maka dia dikenakan oleh dua pajak. Yaitu yang pertama pajak PPh pasal 21 dan yang kedua adalah pajak PPh badan. Jadi yang pertama penghasilannya sendiri kena pajak dan yang kedua penghasilan atas usahanya itu juga kena pajak. Nah, ini adalah perhitungan PPh pasal PPh badan. Jadi kita nggak langsung aplikatif ke perhitungannya, tapi kita konsep perhitungannya dulu. Ada rumusnya di sini nanti. Yang pertama adalah penghitungan PKP. PKP itu adalah pengusaha kena pajak. Jadi penghitungan PKP dengan menggunakan pembukuan untuk wajib pajak badan besar. Wajib pajak badan besarnya PKP sama dengan penghasilan netonya. Jadi yang dihitung itu netonya. Nah, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diterkenakan oleh undang-undang PPh. Ya, rumusnya adalah PKP WP badan atau perhitungan pengusaha kena pajak, wajib pajak badan sama dengan penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan itu PPh. Jadi biaya-biaya apa aja nanti yang dipakai untuk mengurangi penghasilan bruto. Nah, itu kita akan bahas. Nah, ini perhitungan PKP. PKP WP badan sama dengan penghasilan neto dikurangi kompensasi kerugian sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperlukan oleh PPh. Terus dikurangi dengan kompensasi kerugian. Apabila dalam penghitungan PKP-nya wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto besarnya penghasilan neto adalah sama besarnya dengan persentase norma perhitungan penghasilan neto dikali dengan jumlah peredaran usaha. Dalam hal ini rugi tahun sebelumnya yang jadi kerugian itu juga dimasukkan dalam perhitungan. Nah, biar nantinya ada bingung, makanya video ini saya pisah dengan video perhitungannya. Kenapa? Karena ketika kita campur dengan video perhitungan ya nanti jadinya panjangnya maka nanti kalian juga pasti yang lihat. Jadi saya potong teorinya dulu kita mengatakan proses perhitungan. Oke, itu aja video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.